Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sehat Al-Ihsan, salam sehat. Kami akan berbagi informasi mengenai pemantauan pemberian cairan infus dan pengisian label infus. Tujuan dari pemberian label infus adalah yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemasangan cairan infus dan pengaturan tetesan infus pasien. Yang kedua, mengoptimalkan penerapan SPO mengganti cairan infus. Dan yang ketiga, sebagai upaya dalam peningkatan keselamatan pasien. Berikut adalah cara pengisian label infus. Kolom identitas pasien diisi dengan nama pasien, nomor medrek, dan tanggal lahir pasien. Kolom cairan infus diisi dengan jenis cairan infus yang sesuai dengan instruksi dokter penanggung jawab pasien. Kolom jumlah tetesan diisi dengan jumlah tetesan cairan infus sesuai dengan instruksi dokter penanggung jawab pasien. Kolom labu diisi dengan jumlah labu cairan keberapa yang akan dipasang pada pasien. Kolom obat yang ditambahkan diisi dengan jenis obat yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter penanggung jawab pasien. Kolom dosis dan rute pemberian diisi dengan dosis dan rute pemberian obat yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter penanggung jawab pasien. Kolom jam dan tanggal pemasangan cairan diisi dengan jam dan tanggal cairan dipasang. Kolom jam dan tanggal penggantian berikutnya diisi dengan jam dan tanggal penggantian cairan berikutnya. Kolom petugas yang memasang diisi dengan nama petugas yang melakukan pemasangan cairan infus pada pasien. Label cairan infus dipasang pada bagian belakang labu berseberangan dengan stiker produk cairan infus. Pemantauan pemberian cairan infus pada pasien dilakukan sebagai upaya peningkatan keselamatan pasien, di mana perawat harus memastikan prinsip 6 benar pemberian cairan, yaitu yang pertama, benar pasien. Setelah melakukan pengecekan program pemberian cairan dari dokter penanggung jawab pasien, selanjutnya dilakukan identifikasi pasien dengan memastikan identitas yang terdapat pada gelang pasien sama dengan yang tertera pada label infus pasien. Yang kedua, benar jenis cairan. Lakukan double check stiker label produk cairan pada saat mengambil cairan dari tempat obat pasien dan ketika akan memberikan cairan pada pasien. Yang ketiga, benar jumlah tetesan. Lakukan pengaturan tetesan cairan infus sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Yang keempat, benar waktu pemberian. Lakukan penggantian cairan infus sesuai dengan waktu yang seharusnya. Yang kelima, benar cara pemberian. Dilakukan dengan mengecek kepatenan pemasangan IV kateter pasien. Yang keenam, benar dokumentasi. Mencatat tindakan penggantian cairan infus di lembar catatan perkembangan perawat meliputi jenis cairan yang dipasang dan jumlah tetesan infus yang diatur. Mari kita optimalkan pemberian cairan pada pasien dengan menggunakan label infus, karena keselamatan pasien adalah tanggung jawab kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.